Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul glikolisis dan gluconeogenesis. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Materi singkat. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau penguraian. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dari molekul kecil atau sederhana. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Glikolisis adalah jalur metabolisme pertama yang dijelaskan dan mungkin yang paling dipahami. Pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi. Sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Gluconeogenesis atau pembentukan gula baru mengubah pirufat dan senyawa 3 dan 4 karbon terkait menjadi glukosa. Prosedur proyek 1. Carilah materi glikolisis dan gluconeogenesis dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pembahasan. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Kebutuhan karbohidrat pada makhluk hidup bervariasi, tergantung pada jenis makhluk hidup dan aktivitasnya. Manusia dewasa membutuhkan sekitar 250 sampai 300 gram karbohidrat per hari. Kebutuhan karbohidrat ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, buah-buahan, dan sayuran. Dalam pembentukan energi oleh karbohidrat terjadi dalam proses glikolisis. Adapun reaksi fase persiapan glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah pertama, glukosa disfosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat memerlukan 1 ATP dan dikatalisis enzim heksokinase. Langkah kedua, D-glukosa 6-fosfat yang terbentuk diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Langkah ketiga, D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk diforfolisi pada C1 menghasilkan D-fruktosa 1,6 bifosfat memerlukan 1 ATP dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Langkah keempat, D-fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon, dihidroksi aseton fosfat atau DHAP dan gliserdehida 3-fosfat dikatalisis enzim aldolase. Hal ini adalah langkah lisis yang memberi nama jalur tersebut. Kemudian langkah kelima, dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi menjadi molekul kedua gliseraldehida 3-fosfat dikatalisis enzim triosa fosfat isomerase. Adapun reaksi fase penghasil energi glikolisis adalah sebagai berikut. Langkah ke-6, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat dioksidasi dan difosforilasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat dan menghasilkan 2 NADH dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Langkah ke-7, 2 molekul 1,3 bisfosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP dikatalisis enzim fosfogliserat kinase. Langkah ke-8, 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2 fosfogliserat dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Langkah ke-9, 2 molekul 2 fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat dikatalisis enzim enolase. Langkah ke-10, 2 molekul fosfoenol
enol, pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan 2 ATP dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Hasil glikolisis, di mana dalam hal energi, hasil glikolisis adalah produk 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Pirufat, produk lain dari glikolisis, masih merupakan molekul kaya energi yang dapat menghasilkan sejumlah besar ATP. Akan tetapi, apakah energi lebih lanjut dapat dihasilkan atau tidak, itu bergantung pada jenis sel dan ketersediaan oksigen. Jadi, energi yang dihasilkan pada proses glikolisis, yaitu yang pertama, ialah energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP, kemudian yang kedua, energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi, energi yang dihasilkan pada glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Glikolisis adalah pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul pirufat 3 karbon yang terjadi dalam 10 langkah reaksi enzimatis. 5 langkah reaksi enzimatis, yang pertama merupakan fase persiapan yang memerlukan energi, sedangkan 5 langkah reaksi enzimatis berikutnya merupakan fase penghasil energi hasil dari glikolisis. Hasil glikolisis dalam hal energi sendiri adalah produksi 2 ATP dan 2 NADH per molekul glukosa. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.